Saya ambil yang ini, oke. Ini yang sudah include dengan keran ya di sini seperti ini. Oke, saya tempatkan ini satu, misalkan di sini. Oke. Kemudian di sini kita coba lihat dulu ya sebelum kita lebih jauh. Nah, ini lebih proper ya, teman-teman. Jadi posisinya lebih include, tetapi di sini ada yang perlu kita lihat. Di sini tidak ada notif ya untuk kita memasukkan instalasi plumbingnya. Nah, ini yang perlu kita custom nanti ya di sini. Oke, tapi secara kalau teman-teman hanya mengejar visual untuk model yang seperti ini juga sebenarnya sudah sangat proper ya, seperti itu. Ini bisa di copy ya, misalkan saya tambahkan satu di sini. Oke, kemudian saya tambahkan satu lagi di sini. Nah, ini bisa diputar ya seperti ini, tinggal tekan space saja. Oke, jangan sampai dia terbalik ya teman. Ini diposisikan bisa mungkin sesuai dengan desain ya. Ini seperti ini boleh kita adjust ke bagian tengah ya. Nah, hasil akhirnya kurang lebih seperti ini. Jadi mungkin sekian dari saya. Bagi teman-teman yang ingin belajar lebih detail, lebih lengkap, saya menyediakan tutorial berbayar ya. Jadi bagi teman-teman yang mau mendapatkan family, mendapatkan file-file latihannya, boleh menghubungi saya di alamat email atau WhatsApp yang sudah saya bagikan di kolom deskripsi. Sekian dari saya, semoga ini bermanfaat. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Terima kasih. I never thought I'd feel like this. Baiklah, kembali lagi dengan saya Fardi Kelemata di channel BM Engineering Polindo. Terima kasih bagi teman-teman yang masih terus setia di channel saya ini, dan juga saya akan melanjutkan tutorial software berbasis BIM Autodesk Revit. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan dari tutorial sebelumnya ya. Jadi kalau di beberapa tutorial sebelumnya saya sudah membagikan cukup banyak ya. Di sini ada mulai dari plumbing, kemudian kalau kita melihat di dalam materi-materi yang sudah saya persiapkan ya. Di sini saya sudah ada kurang lebih 12 tutorial ya. Jadi dari awal kemudian juga nanti masuk ke part-part berikutnya. Di situ saya sudah banyak menjelaskan bagaimana kita menggunakan software berbasis BIM Autodesk Revit untuk membuat berbagai pemodelan ya. Nah, di sini khususnya saya tekankan pada model MEP ya. Nah, di sini kalau teman-teman buka di 3D sectionnya, kemarin kita sudah belajar ya di beberapa video sebelumnya membuat ducting untuk penghawaan atau heavy AC ya di sini. Nah, modelnya seperti ini. Bagi teman-teman yang ingin mempelajari lebih detail untuk mendapatkan family-nya, boleh kontak saya di deskripsi yang sudah saya berikan ya. Ada nomor WhatsApp dan juga ada alamat email ya. Di sini saya akan melanjutkan ya untuk video selanjutnya, fokus pada bagian plumbing, di mana kita akan belajar memasukkan aksesoris-aksesoris yang dibutuhkan di dalam pekerjaan MEP ya. Jadi biasanya di dalam desain itu sudah ada kebutuhannya ya. Jadi kita perlu memasukkan sesuai dengan desain penempatan daripada aksesoris tersebut. Oke, di sini saya fokus ke sini. Bagian ini saya coba highlight sedikit ya. Ini saya tutup agar kita bisa fokus ke bagian toilet saja ya, seperti ini. Nah, di sini sudah tersedia ada meja beton ya. Kalau teman-teman lihat di dalam denanya di sini ada meja beton. Kalaupun kita aktifkan di underlay-nya ya, di sini terdapat dua buah wastafel ya. Nah, wastafel ini punya tipe yang pertama itu digantung, atau biasa kita hanya menempelkan pada dinding, tetapi ada juga yang ditempatkan di atas meja ya, seperti ini. Nah, kita coba pelajari bersama-sama bagaimana cara menempatkan wastafel tersebut secara di atas meja maupun digantung ya. Nah, di sini yang perlu teman-teman lakukan adalah teman-teman harus memiliki family ya, memiliki family yang mana family tersebut akan kita gunakan nanti untuk ditempatkan di tempat yang kita inginkan sesuai dengan desain kita. Oke. Pertama di sini saya akan masuk ke sistem ya, kemudian teman-teman masuk ke model, pilih komponen. Nah, di sini ada dua pilihan ya. Ada yang pertama model
place a component, kemudian yang kedua adalah model in place. Nah, yang membedakan dari dua ini adalah kalau kita menggunakan place a component berarti family-nya itu sudah jadi. Nah, sedangkan kalau kita memilih model in place berarti kita akan menempatkan atau membuat sendiri di dalam project model yang sedang kita buka ya, seperti itu. Oke, di sini saya contohkan saya menggunakan place a component. Kemudian nanti di bagian kiri ada tab properties ya, di sini properties, kolom properties. Kemudian kita bisa memasukkan family tersebut ke dalam project kita saat ini. Jadi kita pilih load family. Nanti di load family tersebut akan ada banyak pilihan ya. Nah, seperti di sini saya sudah punya cukup banyak database family ya. Karena biasanya di dalam setiap project saya selalu menyimpan. Jadi ketika digunakan di project-project selanjutnya atau saya mau membuat tutorial, ini tinggal saya panggil seperti itu. Ini contoh saya contohkan di US Metric ya. Di sini Revit Family. Nah, di sini sebenarnya di Revit itu sudah punya standar ya di sini. Jadi misalkan teman-teman mau menggunakan closet ya, mau menggunakan pipa di bagian US Metric ini sudah ada standar. Oke, misalkan di sini saya coba ke bagian plumbing ya di sini. Oke, kalau teman-teman ke bagian plumbing ya di sini untuk arsitektural di sini pilih equipment dan fixture ya, jadi ada dua. Kalau equipment ini berbentuk peralatannya misalkan seperti ini water heater. Kemudian kalau kita pilih yang arsitektural ke fixture ya, di sini ada banyak ya, mulai dari bathtub, drain, drinking fountain, shower, sinks, urinal sama water closet. Nah, di sini saya coba masukkan ke shower ya. Di sini kalau teman-teman pilih, diklik seperti ini. Nah, biasanya ini akan muncul ya seperti ini. Jadi shower ini kalau dilihat ya dari atas ya seperti ini. Nah, ini berbentuk plumbing fixture ya. Nah, sedangkan kalau teman-teman sudah mempunyai family, teman-teman boleh juga ke sini ya, ke place komponen. Nah, kemudian saya pilih misalkan di sini saya mau gunakan tipe yang ini ya. Ini saya coba cari untuk tipe daripada wastafelnya. Saya punya beberapa tipe ya. Yang pertama misalkan saya gunakan tipe sanitary basins yang untuk the gap round ya ini, atau modelnya seperti ini ya. Kita coba tempatkan dulu. Ini satu. Kemudian di sini juga ada satu ya. Kalau teman-teman mau tambahkan di sini ya boleh ya. Jadi tergantung space atau desain teman-teman. Ini saya coba tambahkan satu lagi. Kemudian di sini saya atur ya posisinya. Saya coba miringkan sedikit. Oke, kita coba klik dulu. Kemudian saya akan rotate. Place, ambil yang bagian tengah seperti ini dan seperti ini ya. Nah, ini kurang lebih modelnya seperti ini. Nah, di tampilan 3D-nya kita bisa mengecek ya seperti apa modelnya ya. Ini saya coba atur dulu sedikit. Ini saya Ctrl C ya, Ctrl V lagi di sini. Atau bisa juga ini langsung di copy dari sini ya. Teman-teman tinggal drag saja seperti ini. Nanti di sini akan ada satu buah lagi ya seperti ini. Pastikan tidak menabrak kolom ya. Jadi posisinya harus di-adjust sesuai dengan desain. Nah, kalau kita melihat di sini sudah nampak ya ada 4 buah wastafel, tetapi di sini wastafelnya ini belum memiliki yang namanya kran ya. Jadi pada pemodelan BIM mechanical electrical plumbing biasanya kita akan sedikit lebih tricky karena ada elemen yang menyatu, ada elemen yang terpisah. Jadi misalkan kalau seperti ini posisinya kita harus menghubungkan ya. Kalau teman-teman perhatikan di sini ada outnya ya. Di sini ada yang namanya pipa pembuangan ya di sini. Jadi di sini kita bisa gambarkan ya. Di sini kita bisa draw pipe ya seperti ini. Draw pipe. Nah, ini tinggal kita tarik ke bawah ya seperti itu. Atau kalau misalkan teman-teman mau lihat dari tampilan left ya, di sini saya coba lihat dulu ya di sini. Saya coba buat satu section ya seperti ini. Oke, di section ini saya coba akan menampilkan ya. Untuk posisinya saya drag mundur seperti ini. Oke, kalau sudah saya coba lihat ya untuk sectionnya. Ini go to view. Ya, ini modelnya seperti ini ya. Oke, kalau teman-teman perhatikan di sini saya lihat ke tampilan shaded. Nah, ini.
Jadi wastafel kita masih belum utuh ya. Di sini masih ada space antara dasar wastafel dengan meja beton kurang lebih 29. Ini saya coba turunkan ya. Di sini berarti di sini nilainya adalah 800 kurang 29 ya, seperti itu. Jadi 771 ya. Nah, inilah modelnya yang benar ya. Ini 771 seperti ini. Kemudian kalau di sini juga bisa ya, kita select seperti ini, kita masukkan 771. Oke, kita lihat dari tampilan section. Nah, dari tampilan section dia sudah terlihat seperti ini ya. Nah, ini sudah terletak sempurna di atas meja betonnya ya. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya teman-teman perhatikan kalau saya klik di sini, ini biasanya ada simbol pipe ya. Ini biasanya kalau kita menggunakan standar, ini bisa kita draw pipe ya, seperti ini. Untuk pipa pembuangannya ini langsung kita bisa draw pipe ya. Misalkan saya atur sampai ke bawah di sini. Oke. Nah, di sini nanti modelnya seperti ini ya. Oke. Di sini matching segmen nggak masalah, kita find saja di sini. Oke, munculnya seperti ini. Kita lihat dari 3D section. Nah, di sini sudah punya pipa ya. Nah, ini nanti teman-teman bisa atur ya. Tetapi saya tidak akan membahas di sini. Nanti saya akan lanjutkan di sesi untuk pekerjaan plumbing ya. Ini kita baru fokus pada pekerjaan aksesoris toilet ya, seperti itu. Oke, ini bisa dikontrol set saja. Nah, kemudian kalau teman-teman sudah bisa menempatkan wastafel seperti ini, kita juga bisa menempatkan aksesoris penunjang lainnya, yaitu keran air ya di sini. Oke, teman-teman masuk ke sistem, kemudian pilih komponen ya di sini, pilih place a component. Nah, di sini silakan dipilih ya teman-teman, ada cukup banyak ya. Jadi tergantung dari kebutuhan teman-teman semua mau yang seperti apa ya. Jadi kalau saya biasanya sudah punya database ya. Di sini saya coba load family. Kemudian di sini saya akan cari untuk update family. Nah, di sini biasanya saya pisahkan ya di sini. Oke, ke family, model beam, family. Nah, di sini saya punya untuk toilet biasa saya kelompokkan sendiri ya. Misalkan seperti ini, saya punya keran air. Ini saya klik seperti ini, kemudian saya akan menempatkan. Nah, untuk keran air ini bisa ditempatkan di dua posisi ya. Oke, saya load lagi, pilih yang ini ya, yang model kerannya. Jadi dia bisa ditempatkan pada posisi dinding dan juga bisa ditempatkan pada posisi meja ya, seperti itu. Oke. Nah, ini kalau saya tempatkan di posisi place on face, berarti saya tempatkan di meja ya. Kalau saya mau menempatkan di tembok, kita ganti ke place on vertical face, seperti ini. Oke, saya tempatkan di meja ya, seperti ini. Kita bisa putar arahnya. Ini, oke, modelnya mungkin seperti ini ya. Oke, saya coba majukan sedikit ya, seperti ini. Ini juga saya majukan sedikit. Nah, kita lihat dari tampilan 3D. Nah, ini biasanya akan seperti ini ya posisinya. Jadi kalau kita perhatikan di sini ada posisi yang sedikit menabrak ya di sini. Oke, kita coba geser. Nah, ini harusnya dia seperti ini ya. Jadi penempatan posisi keran air juga ini harus benar-benar kita lihat ya. Di sini kita section. Oke. Nah, di sini kita bantu ya. Kalau teman-teman kesulitan, kita bantu dengan satu section di sini ya. Seperti ini, saya coba flip ya untuk arahnya. Kemudian ini saya akan lihat dulu, go to view. Nah, di sini harusnya sudah terlihat ya. 25. Oke, kemudian ini saya coba set ya, seperti ini. Nah, ini masih di atas ya. Saya coba turun ke bawah. Oke, nah ini sudah harusnya kelihatan ya di sini. Oke, sudah ada posisinya seperti ini. Nah, kita bisa mengatur di sini. Dari 3D section ini kita bisa adjust untuk posisinya ya, agar tidak bertabrakan ya, seperti itu. Jadi posisinya ini semua tergantung daripada desain kita ya. Jadi kalau seperti ini kan berarti posisi keran ini masih terlalu pendek ya. Nah, ini kalau yang posisi wastafelnya juga mungkin terlalu besar ya. Nah, kita memilih untuk apakah menggunakan kombinasi seperti ini, jadi antara wastafelnya sendiri, kemudian kerannya ini kita tempatkan sendiri, atau kita bisa menggunakan tipe yang lain. Nah, tipe yang lain seperti apa? Tipe yang lain itu bisa dengan include ya, jadi wastafelnya itu include dengan keran ya. Ini saya contohkan seperti ini. Oke, bagaimana kalau untuk komponennya itu include? Oke, kita place komponen ya, kemudian kita
cari ya di sini. Oke, ada beberapa tipe ya, jadi cukup banyak sebenarnya pilihan kita. Oke, di sini saya cari yang tipe yang ini ya. Ini Shing. Kemudian saya coba lihat yang include ya. Di sini menggunakan yang ini bisa Neo Sensing ya, ini Hensing ya. Kita boleh klik seperti ini, kita pilih, lalu kita tempatkan ya di sini. Ini lebih proper ya. Ini saya 1, kemudian di sini 2, di sini 3. Kita coba lihat dari tampilan section. Nah, modelnya seperti ini ya. Nah, kalau modelnya seperti ini bisa lebih rendah ya. Ini teman-teman bisa lihat dari section 6 ya, modelnya seperti ini. Ini sudah ada di atas ya. Ini sudah sesuai. Disesuaikan lagi untuk size-nya ya. Ini saya coba majukan sedikit. Oke, seperti ini. Kemudian bagian juga saya majukan sedikit ya. Ini sesuai dengan desain ya. Kemudian saya tempatkan lagi untuk kerannya ya di sini. Oke, kita place a komponen, kita cari, ini biasanya di bagian atas ya, seperti ini. Nah, ini contohnya ya. Saya coba tempatkan seperti ini. Ini 1, kemudian di sini 2, kemudian yang ini 3 ya. Kita coba lihat dari sini. Nah, ini sudah lebih proper ya. Ini tinggal teman-teman majukan sedikit saja. Oke. Ini bisa dilihat tampilannya seperti ini, atau posisi kerannya ini bisa kita tinggikan ya, seperti itu. Tampilannya seperti ini. Kalau mau dilihat juga dari sini sudah terlihat ya, seperti ini. Nah, atau yang terakhir di sini kita gunakan yang set ya. Jadi kalau yang pertama itu ukurannya terlalu besar, kita masih bisa mengganti dengan tipe yang lain. Yang kedua tadi kita sudah memiliki ukuran yang kecil, tetapi posisi mejanya ini tidak mencukupi ya. Jadi masih ada sebagian yang bertabrakan. Atau kita gunakan yang tipe yang terakhir di sini, yang tipe yang kombinasi ya. Nah, kalau untuk tipe kombinasi di sini sebenarnya sudah cukup banyak ya dipakai di sini. Kalau saya lihat di sini, misalnya tipenya adalah yang ini ya, Durafit tadi. Oke. Kalau kita pilih ya, ini modelnya seperti ini. Tapi kalau misalkan teman-teman sudah punya beberapa tipe yang lain, itu juga akan sangat membantu ya bagi teman-teman. Oke, saya coba tempatkan. Kita masukkan 1, kemudian kita coba lagi compare ya di sini. Saya putar. Kemudian komponen lagi, place a komponen di sini. Saya akan ganti dengan yang lain ya. Di sini saya coba ke atas ya. Di sini saya ambil yang ini. Oke, ini yang sudah include dengan keran ya di sini seperti ini. Oke, saya tempatkan ini 1 misalkan di sini. Oke. Kemudian di sini kita coba lihat dulu ya sebelum kita lebih jauh. Nah, ini lebih proper ya, teman-teman. Jadi posisinya lebih include, tetapi di sini ada yang perlu kita lihat. Di sini tidak ada notif ya untuk kita memasukkan instalasi plumbingnya. Nah, ini yang perlu kita custom nanti ya di sini. Oke, tapi secara kalau teman-teman hanya mengejar visual untuk model yang seperti ini juga sebenarnya sudah sangat proper ya, seperti itu. Ini bisa di copy ya. Misalkan saya tambahkan 1 di sini. Oke, kemudian saya tambahkan 1 lagi di sini. Nah, ini bisa diputar ya seperti ini. Tinggal tekan space saja. Oke, jangan sampai dia terbalik ya. Teman, ini diposisikan bisa mungkin sesuai dengan desain ya. Ini seperti ini. Ini boleh kita adjust ke bagian tengah ya. Nah, hasil akhirnya kurang lebih seperti ini. Jadi mungkin sekian dari saya. Bagi teman-teman yang ingin belajar lebih detail, lebih lengkap, saya menyediakan tutorial berbayar ya. Jadi bagi teman-teman yang mau mendapatkan family, mendapatkan file-file latihannya, boleh menghubungi saya di alamat email atau WhatsApp yang sudah saya bagikan di kolom deskripsi. Sekian dari saya, semoga ini bermanfaat. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Terima kasih. I never thought I'd feel like this.